BKBN kemudian melayangkan surat unjuk rasa dan berujung dengan adanya pertemuan di Polres Cirebon pada saat itu. Kemudian disusul dengan yang sekarang hadir di antara kita untuk sama-sama membicarakan, silakan dari Korapil. Mungkin itu pun banyak. Oleh karena itu, pada saat teman-teman di pemuda-pemudi peduli lingkungan ini kemudian meminta kepada camat Acak melakukan tindakan berkaitan dengan penutupan tambang, saya sebagai camat Acak memang di dalam naungan kami mengenai pelaksanaan kegiatan dan tugas kami sehari-hari di Kecamatan Acak tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan itu sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009. Tapi untuk membuka pemahaman yang utuh mengenai apa dan bagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman, barangkali kesempatan pertama kita akan serahkan kepada rekan-rekan pemuda peduli lingkungan ini untuk menyampaikan keinginannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kami jawab. Terima kasih untuk acara hari ini, karena acara hari ini acara yang penting bagi kami untuk menyampaikan keluhan, khawatir dan keresahan bagi masyarakat Mancak secara keseluruhan saja. Bukan cuma di wilayah yang hari ini sudah ditambah atau sudah ditambah. Kami sampai saat ini dari apa yang kita lihat dan kemudian yang berjalan kepada wilayah yang belum bertambang dan indikasinya tidak terlihat. Pertemuan saya sebut sekarang hari ini urgensi Pak ya. Sekaligus juga penyampaian dan permintaan dari masyarakat kepada pihak yang berwenang hari ini, karena kita meminta kepada Pak Camat kepada pihak yang berwenang dalam penggalian pasir ini untuk bagaimana caranya kita mendapat solusi yang tepat. Bisa-bisa melakukan ini yang berbahaya. Akibat tambang ini tidak pernah menghentikan tambang kalau dan wilayah mereka tidak ada yang boleh ditambang kecuali tidak ditambang. Jadi tidak ada itu kan kepercayaan. Ya kepada sebagai penjara salahnya disiapkan untuk penjaga industri pertama saja, dan pada kenyataannya semuanya digali. Kita sudah lihat berapa jiwa yang hilang, mati, tergelam, jatuh, terbunuh, tidak sakit. Apa yang terjadi? Masyarakat itu menjerit tangis tidak ada tahan. Apalagi yang namanya pernah tidak diharapkan. Ini awal yang baik. Oke, sebagai gambar, kata-kata kita punya 14 desa. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak berkaitan mengenai masalah adanya galian atau tambang pasir yang ada di wilayah Mancak. Yang dimana dalam hal ini tentunya sudah meresahkan warga serta terdampak pada lingkungan. Yang dimana kita tahu galian ini yang dimana ada sebagian yang tentunya berizin dan tidak berizin. Yang tidak berizin ini, nah kami mohon kepada tentunya yang terkait agar bisa menindak lebih tegas sebagaimana mestinya aturan yang tentunya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah mengenai masalah galian atau pertambangan pasir. Agar hal ini tentunya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan warga serta keselamatan pengguna jalan. Yang kita tahu sebelum ataupun di bulan-bulan kemarin pernah terjadi kecelakaan yang dimana diakibatkan daripada aktivitas galian, yaitu suatu bentuk kecelakaan lalu lintas di tempat kantor desa Bercemudah ya, usaha tambang yang ada di daerah, yang ada di desa-desa, yang ada di desa-desa bukan zona industri. Kami berharap ditutup, karena apapun permasalahannya tentang apa yang diutarakan saudara saya, itu berawal sama dari pelaku-pelaku sana terkait dengan regulasi. Makanya di pertama itu banyak perubahan
perkembangan sebelum 2020 kemenangan ada kami di beberapa provinsi dan di pemerintah pusat terkait dengan pertambangan. Ya, sebelumnya juga sebelum terbit undang-undang pemerintah daerah teman-teman Oktober 2014 itu ada di kabupaten kota ya. Kemarin undang-undang 3 tahun 2020 itu tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan daerah. Itu semua program ditarik ke pusat Pak, termasuk pasir, arsip, ya, dan semua yang tadi Juni 2020 kemudian kemarin bulan April itu terbit Kepres Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022. Ada sebagian kewenangan yang dipakai kepada kami di provinsi. Karena memang kan izin yang diterbitkan ini kan DPPSP atas nama gubernur Pak, karena di wilayah provinsi. Dan kami pun melihat kalau Bapak bilang ada yang nggak berizin dan berizin, kalau berizin ya pasti dikeluarkan oleh PTSP karena wilayah provinsi dinas suatu pintu di provinsi. Dan kami menerbitkannya pun setelah mendapat rekomendasi dari dinas teknis yaitu SDM Pak. Kan SDM pasti kan menindaklanjuti permohonan persyaratan yang tadi sudah dikumpulkan Pak. Ketika sudah sah menurut kami, nanti mungkin SDM itu tinjauan lapangan ya Pak. Meninjau Pak, meninjau di lapangan layaknya atas persyaratan yang diajukan Pak. Sayangnya yang Bapak ajukan tadi ini kan namanya pra ya Pak, kami nggak tahu ke depannya itu seperti apa Pak. Makanya harus ada tindak lanjut multi Pak, banyak ini Pak, sebetulnya Pak, lintas ini. Yang saya sebutkan tadi termasuk 3 desa yang boleh berada. Artinya, berarti tidak ada yang membuat izin di wilayah di luar desa. Kalau data kami betul Pak. Kan ini ngomong pakai data ya. Oke. Membolehkan Majak menjadi zona tambak. Nah ini saya belum dapat dari perdanya, perdanya belum dapat karena Perda Kabupaten Serang itu dirubah dengan nomor 12 tahun 2021 yang memasukkan Cikidong menjadi kawasan perumahan perkotaan. Nah ini belum saya terima. Apakah ada klausul yang menyatakan bahwa wilayah Kecamatan Majak itu merupakan zona yang masuk zona pertambangan selain Bojonegara, Pulau Ampel, Jawilan, Pamarayan? Ya, Popo, Jawilan, Bojonegara, Pulau Ampel masuklah. Jadi sama-sama saya juga belajar lagi tentang perda yang baru itu. Nah kemudian mengenai permintaan untuk menutup tambang, saya kira nanti harus dibentuk tim kan dari provinsi untuk spot kepada wilayah Kecamatan Majak, karena sekali lagi ada usulan dari masyarakat Pak Camat bikin peraturan kecamatan untuk tambang. Contoh lagi apa saya ya bikin peraturan kecamatan itu gitu. Tidak ada satu langkah atas yang saya bikin peraturan kecamatan untuk pertambangan itu harus setidaknya 3 tahun provinsi ya. Itu saja mungkin ya. Nah, nanti kalau memang diperlukan informasinya, silahkan datang ke PUPR Pak. Apakah wilayah-wilayah Bapak itu masuk tidak, termasuk tidak usaha yang disebut secara tambang dan kegiatan-kegiatan lainnya juga ada di sana. Peternakan misalkan, diperbolehkan tidak, itu yang rawan pada masyarakat ya. Apa? Anak-anak SDM Pak. Ya. Yang saya dengar dari awal pembicaraan adalah terkait dengan pimpinan ataupun tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, berbicara tahapan-tahapan sebelumnya, otomatis sudah ada ibaratnya dalam bentuk surat, dari PUPR, LH, kemudian dinas perizinan sendiri, gitu kan. Nah, yang agak menggigit pikiran saya adalah ketika Bapak dari dinas provinsi terkait dengan perizinan mengatakan bahwa kewenangan yang dilakukan oleh dinas-dinas sebelumnya sebelum pemberaturan di terakhir mungkin di dinas perizinan
Bapak tidak mengetahui lokasi ataupun zona mana saja. PDSP tidak akan ditertibkan baiknya, tapi cacat prosesnya baik Pak, persyaratannya cacat Pak. Tapi memang seperti itu Pak, ada legalitas itu ya Pak, tidak bisa langsung tiba-tiba ditertibkan itu Pak. Dan kami karena ada tupoksinya masing-masing, yaitu balik lagi Pak, kami itu percaya dokumen itu. Direkam itu kan direkam di aplikasi direkam, berhasil direkam di SDN ya Pak. Itu semua ada Pak. Jadi ketika Bapak menuntut itu salah, kita bukan itu langsung itu Pak. Seperti itu gitu Pak. Nah nanti kan bisa ditanyakan ke dinas yang menerbitkan Pak sesuai kayak gitu kan Pak. Itu kan dokumen asli ya Pak. Mungkin itu ya Pak. Enggak, nomor. Jadi ada sebuah permintaan dari rekan-rekan masyarakat berkaitan dengan tindakan-tindakan langsung yang harus terlihat di masyarakat, karena kalau berbicara tentang teknis perizinan itu semuanya berupa teknis. Akhirnya nanti akan seolah-olah bahwa pemerintah daerah itu langsung menangani. Nah, oleh karena itu mungkin ini domainnya harus saya serahkan kepada rekan-rekan di Polres yang menegakkan perda, Pak Kabin dengan di Kesbangpol untuk kemudian melakukan tindak lanjut atau mau memberikan ini pemaparan dulu berkaitan dengan permintaan dan keinginan masyarakat ini. Sama dengan ini mereka audiensi dengan pengusaha dan musibah. Intinya kami dari Polres ada tengah-tengah antar masyarakat. Saya tengah di sini sebelum pengusaha, tapi saya tengah. Jadi kami dari Polres bila mana di bawah tidak kondusif, berasal untuk mengusulkan. Terkait dengan perizinan itu ada masing-masing perizinan dari untuk pelambang dari provinsi, penegakan yang mungkin dari provinsi. Emang kami mencoba juga sama pada daerah juga. Ini kami selagi warga di bawah kondusif, makanya kenapa saya sering ngomong ke para pengusaha, silakan berusaha upaya usaha tempat dimanapun merangkul warga dan desa kecamatan untuk melalui perizinan ini. Senantiasa dalam warga masyarakat pemuda kemudian untuk semua warga kondusif, silakan harus berangkat desa. Silakan ditempuh dari desa, baru kita ke kabupaten bukan provinsi. Kami ini dari Polres bisa membantu di wilayah mana jualnya tidak kondusif. Mana yang tambang tidak berizin atau ilegal, mana yang berizin, dan mengenai masyarakat yang saya tidak kondusif. Kemarin itu contoh di Curug itu jalan habis dibuat untuk parkir kendaraan. Itu saya ada videonya, dan saya marah di situ. Kenapa saya bilang jalan bukan jalan Pak, jalan dipakai untuk parkir kendaraan pasir. Nah, ini harus menjadi perhatian. Dan itu langsung saya telepon babin saya, karena saya nggak punya babin aktivitas nomor, langsung saya telepon, Pak, gimana ini saya bilang? Ini saya bilang jalan ini punya tangga pasir, tangga pasir ini atau bukan saya bilang. Ini di belokkan truk pasir penuh. Ini sangat membahayakan. Beberapa kali memang yang paling penting saya dengan Pak Aib juga sering saya juga fakta data segala macam. Nah, kami inginkan bagaimana caranya keresahan masyarakat saat ini ditindaklanjuti, exerkan, gitu loh. Bagaimana caranya seperti ditindaklanjuti, kita tahu mana yang berizin, apalagi tidak sesuai dengan pemaparan dari Bapak tadi yang DPRD DSD ada 4. Terakhir kami berkoordinasi dengan Ketua Komite yang mengatasnamakan mengakomodir seluruh tambang dengan Haji Agus, mengatakan kurang lebih 20, baik itu tambang berizin ataupun tidak berizin. Nah, maka kami harapkan segera untuk action dan tolong melibatkan kami masyarakat di sini biar transparansi jelas mana yang berizin dan tidak berizin. Setuju? Nah, ini seperti itu Pak. Kalau itu warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada segera dilakukan tindakan dan jangan sampai warga ataupun masyarakat melakukan tindakan
tersendiri. Kami mohon hari ini kita tinjau bersama, kita simak mana saja yang bagian hal itu bisa berizin ataupun tidak. Kalau memang ada batasan wilayah yang boleh diizinkan oleh pemerintah daerah, kami meminta ketegasan. Nah, desa mana aja yang tentunya hal itu diizinkan. Kalau memang di luar daripada desa itu, kami mohon untuk penegakan agar hal itu ditutup secara langsung. Jangan ada dengan cara ataupun alasan izin perataan lah, kan gitu, izin anulah. Nah ini jangan sampai. Karena ini menyangkut ya kita bicara lingkungan dan keselamatan warga masyarakat. Perusahaan atau masyarakat tidak ada berkomunikasi dengan pihak desa. Satu itu. Kedua, malah saya dapat surat dari suatu lembaga yang sangat saya mengetahukan. Ternyata dilaporkan kepada Desa Labuan, Kapolsek Mancak, Desa Mancak dan Camat Mancak itu ada persekongkolan. Itu yang sangat saya sayangkan. Seharusnya mereka itu ngobrol, ya. Itu sampai laporan ke Polres. Saya pengen tahu sehebat apa dia itu. Sudah tahukah keadaan di bawah? Sampai ada surat seperti itu dan langsung lapor ke Polres. Bahasanya persekongkolan data. Kepala Desa Labuan, Kepala Desa Mancak, Kapolsek Mancak dan Camat Mancak. Ya, saya tahu orangnya, cuma saya tidak sebutkan namanya. Karena itu suatu lembaga yang bukan ada di Mancak, adanya di wilayah Cirebon. Jadi ada suatu perangkaan di Desa Labuan. Saya itu sempat mendatang waktu itu di rumah Bapak Kurni, saya sebutkan saja. Ya, Pak, ini mau apa? Kalau anak kita ke rumah, akta praktek tidak boleh anak kita ke rumah, turun di atas rumah. Oh iya, lupa. Perataan bahasanya yang dikelola oleh Bapak Andi, sampai detik ini itu di desa bukan, apalagi saya katakan bila ada bahasa kepala desa katakan. Makanya saya menyayangkan ada surat itu kepala Desa Labuan ada persekongkolan data luar biasa, persekongkolan data, ya, itu harus hati-hati lah teman-teman semua. Masanya katakan buat bikin rumah, ya, aturan itu teknis seperti apa? Cuma kalau di Desa Labuan ada kalian seperti ini, bukan di sini saya akan langsung turun ke lapangan. Yang masing-masing punya fase, punya tempat itu menggali, artinya menggali ke sini melalui orang lain untuk meratakan. Itu juga mungkin buktinya bisa dilihat di sana, posisinya sudah rata semua. Dan kami sesuai Undang-Undang Desa Nomor 16 tidak ada kewenangan untuk mencegah, untuk menutup, untuk menghentikan, untuk tidak menghentikan. Di Undang-Undang Desa Nomor 16 tidak ada. Tadi maksud ada pemberitaan yang menurut kami juga luar persekongkolan jahat dan juga ada ini artinya apa kami bersekongkol pihak-pihak lain karena yang terjadi di Desa Mancak mungkin tinggal diobrolkan saja atau tinggal ditanya ke pemiliknya, pernah tidak pemiliknya meminta izin desa? Silakan teman-teman di sini di cross check atau komentar. Sampai saat itu tidak pernah meminta izin. Kalau lah atau sirah satu tak kono kita cara kami tidak ada di masyarakat. Karena ada yang disampaikan pada menyampaikan saya hanya memantau saja untuk perkembangannya. Jadi saya kira teman-teman di provinsi dan kabupaten sudah bisa menyimpulkan. Ini kan tadi sudah mulai mengerucut ya teman-teman ya. Sudah mulai mengerucut artinya dari Palura sendiri pun tadi sudah mengenai jelas. Nah, belum dijawab oleh rekan-rekan dari BPPNP dan lain sebagainya itu loh. Maksudnya jadi apa? Ya, isinya seperti apa? Pada keluhan Palura tadi. Yang izin Palura. Palura Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pertama
kapasitas saya sebagai nama serta kepala daerah. Ini gini, tadi kata Pak Lurah, saya punya lahan contohnya 1.000, 3.000, hanya pemerataan tujuannya untuk misalnya bikin toko atau warung, contohnya seperti sekarang habis tambang itu ternyata bermanfaat. Nah ini izinnya sampai mana nih? Yang hanya pemerataannya, pemerataan tanah. Karena jangan sampai itu tambang, ditambang. Ya kalau misalnya diratain cuma 3.000 meter pakai cangkul, pakai lilit, setahun nggak rata-rata. Koordinasi dengan alat berat. Nah itu izinnya sampai mana? Tahap lingkungan, desa, kecamatan, itu sampai mana? Apa dinas provinsi? Apa sampai hanya tingkat kecamatan? Jadi yang perlu rekan-rekan pahami. Karena tadi ada pemerataan tanah, ada bagian, ada pemerataan hanya sebatas 1.000, 2.000 hanya buat hanya untuk kedepannya itu saya mau bikin rumah karena ini bukit, saya ratain nih, itu izinnya sampai mana nih? Sudah data dulu, tapi data yang beredar memang berdasarkan dari pertemuan potensial ada 20, itu nanti akan saya sampaikan datanya, salinannya dari Bapak Daerah. Jadi pada teman-teman penegakan badan, Pak Kabit, Pak Eswakol dari LH, ini saya minta dijadwalkan tempatnya supaya terjawab ke penasaran teman-teman semua itu. Iya, nanti biar Pak Kabit nanti jawab. Jangan camat lagi, saya nggak bisa jawab saya. Ya, makanya saya lurusin gitu. Nanti Pak Kabit turun jadwal, biar Pak Kabit yang jawab. Tapi karena ini ada pertanyaan juga berkaitan dengan bagaimana kalau orang per orang yang punya kepentingan pribadi, tetapi dia menurunkan alat berat dan akhirnya disinyalir untuk menjadi tambang liar, itu seperti apa dan kewenangan desa yang seperti apa. Jadi Pak Kabit siap-siap jadwal kira-kira tanggal berapa? Kalau saya pengen besok. Kalau saya pengennya besok karena sudah saya laporkan ke Pak Kasat ya. Nanti nah iya makanya itu sama Pak Kabitnya jangan oleh saya lagi. Tapi saya sudah melaporkan ke Pak Kasat biar Pak Kabit nanti komunikasi ya. Mau komunikasi ke saya boleh, nanti saya sampaikan lagi ke teman-teman nanti jadwal on the spot. Tapi biasanya kalau on the spot itu rahasia kan, tidak pernah bocor. Saya bocor. Baik. Jadi hari ini saya memfasilitasi elemen masyarakat yang mengatasnamakan pemuda-pemudi peduli lingkungan. Embrionya tadinya dari masyarakat Gunung Asem, Desa Mancak, Kecamatan Mancak. Jadi ini elemen masyarakat kedua nih yang menyampaikan kegelisahan tentang pertambangan di wilayah Mancak sesudah sebelumnya KBM. Jadi sesuai dengan tugas pokok kami berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang kecamatan, bahwa kami ditugaskan untuk memfasilitasi, membina, berkoordinasi dengan dinas instansi terkait mengenai kewilayahan. Nah, mengenai pertambangan itu, karena domain perizinannya awalnya itu bahkan di pusat dan sekarang per April 2022 itu diserahkan kembali ke provinsi, maka domain kewenangannya ada di teman-teman provinsi. Tapi demikian hasil pertemuan kali ini kita mengetahui bersama bahwa ada sinergitas antara kabupaten dengan provinsi kan, berkaitan dengan penerbitan izin itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan persoalan pertambangan di Mancak ini kemudian menemukan titik terang, penyelesaian tuntasnya seperti apa. Karena kalau kembali ke camat, ya tadi itu tidak ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan penanganan tambang. Berarti ending terakhir yang barusan dikapalkan belum ada titik temu? Titik temunya sekarang itu kan titik temu pengusahanya nggak ada. Ya, titik temunya begini, bahwa teman-teman di OPD terkait itu akan melakukan on the spot ke lapangan untuk melihat apakah mereka itu memiliki izin usaha pertambangan atau tidak. Karena kan dasarnya situ.
Kalau memang ditemukan bahwa di situ terdapat pelanggaran-pelanggaran, maka penindakannya juga dilakukan oleh OPD terkait. Kenapa berkaitan dengan diduga persekongkolan jahat ini Pak Camat juga ada loh. Mancing-mancing terus. Jadi saya juga tidak paham itu. Sebenarnya saya tidak mau membahas itu. Enak Pak didengarnya Pak. Tidak mau membahas itu. Tadi saya pikir Pak Kepala Desa Labuan dan Kepala Desa Mancak tidak mengungkit masalah itu ya. Karena kan toh sampai sekarang juga surat itu tidak pernah resmi rilis ke Polres. Jadi saya menganggap tidaklah itu mungkin upaya-upaya teman-teman untuk mempercepat proses pertemuan kali ini. Karena ya bagi saya kan kalau saya pun sampai dipanggil, siap. Kewenangannya tidak ada gitu tuh. Apalagi di situ bahasanya permufakatan jahat gitu ya. Mufakat itu kan artinya adanya kesepakatan bersama sehingga ada pihak yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan siapa? Bapak nggak merasa diuntungkan Pak? Pusing Mbak, iya. Pusing. Karena semenjak saya satu minggu ketika saya dilantik tuh saya sudah berhadapan dengan KBM waktu itu kan. KBM datang ke saya, dalam bahasa sekarang mungkin saya digeruduk lah. Kemudian tapi kan minimal ini kan wilayah Bapak, maksudnya nggak ada izin apa gimana Bapak gitu misalnya. Sampai saat ini sampai ngobrol nih kita saya belum pernah tentang surat izin lingkungan itu. Jadi artinya tambang-tambang pasir yang sekarang ada, yang sudah beroperasi itu adalah tambang-tambang yang izin proses izinnya itu sudah lalu, sudah lewat. Ya, yang sudah lalu. Makanya kenapa saya agak tenang itu, karena memang di sebelah mana saya melakukan persekongkolannya gitu ya. Kemudian, tapi saya menurut saya sih ya cerita tentang persekongkolan itu sudah lewat dan saya kan tidak ada bahasa apapun. Saya berikan kesempatan kepada Kepala Desa Labuan dan Desa Mancak itu karena supaya berimbang. Dari pihak teman-teman pemuda peduli lingkungan sudah menyampaikan, dari kami OPD sudah menyampaikan. Nah, kemudian dari wilayah yang notabene tadi yang hadir itu rata-rata dari Desa Mancak dan Desa Labuan, nah makanya Kepala Desanya diminta untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Camat. Ya.